sudah apa tahu nih jenis kelamin dari Thank you. suaminya. Bisa jelasin hari ini apa kegiatan hari ini, acara hari ini Kamila? Ya, seru banget sih, tadi kita kumpul sama keluarga, sama teman-teman dekat untuk gender reveal. Jadi sebenarnya kita semua, termasuk aku dan Yakub tuh nggak ada yang tahu gendernya apa. Jadi emang kita semua pengen surprise. Jadi begitu keluar hasilnya kita simpen, terus kita kasih sama orang dekornya langsung. Jadi teman-teman sama keluarga nggak ada yang tahu, kita nggak ada yang tahu. Jadi semuanya shock tadi. Benar-benar surprise ya. Surprise banget Iya. sama hasilnya. Seru sih jadinya. Tadi juga infonya juga pada ngiranya babynya laki-laki pakai baju biru semua. Keluarga kebanyakan ngiranya Iya, jadi karena untuk bikin seru kita sengaja ketika kita sebar undangan ke teman-teman dekat. Jadi kan ini sebenarnya acaranya sekaligus temu kangen ya. Karena setelah acara kita kan puji Tuhan Mila langsung dikasih Tuhan. Pas udah mulai isi, kebetulan kita jarang keluar rumah, nggak pernah ketemu teman-teman. Karena udah lama nggak ketemu, ya udahlah kita bikin, udahlah sekalian temu kangen teman-teman, sekalian gender reveal. Pas acara itu kita bikin dress code-nya itu kalau kalian nebaknya laki-laki pakai baju biru, kalau nebaknya perempuan pakai baju pink. Jadi makanya tadi dress code-nya ada yang pakai biru, ada yang pakai pink. Lebih banyak mana dress code-nya? 50-50 kayaknya tadi ya. Sebenarnya 50-50 ya. Kayak teman-teman banyak nebak cewek, kalau keluarga banyak nebak Nebak cowok, iya. Teman-teman Berarti dari pihak keluarga pengennya kayaknya tebak-tebakan kan soalnya. Jadi idenya dari mana sih idenya? Atau awalnya siapa nih buat ide ini? kamu ya, pengen nomor 2 Ide kayaknya. apa nih? Kalau ide gender reveal kan Kamu sebenarnya yang bareng-bareng. Bareng-bareng sih, Tapi memang bareng-bareng. kayak teman-teman kita rata-rata juga biasanya bikin acara gender reveal gitu. Cuman biasanya caranya aja beda-beda. Kalau tadi kita ada games pecahin balon gitu. Terus balon yang lebih banyak warnanya itulah yang berarti hasilnya. Tadi tuh lebih banyak warna pink, jadi babynya perempuan. Nah, proses ketika akhirnya kan sempat kabarnya mama bilang nggak mau keluar rumah sampai megang handphone aja nggak bisa gitu saking ininya banget ya. Gimana sih proses akhirnya pertama kali isi itu gimana sih, maksudnya ngabarkan ke keluarga juga sepertinya bahagia banget gitu. Iya, ngabarkan ke keluarganya sih sebenarnya kita waktu itu sempat bikin video kan, bikin video ekspresi dari keluarga kita waktu dikasih tahu. Semuanya pada terharu ya, kayaknya mungkin pada nggak nyangka juga secepat itu. Tapi ya ternyata itu kan waktu itu kalau nggak salah ketahuannya tuh masih baru beberapa minggu ya, kayaknya belum, mungkin 1 bulan lah gitu. Nah, lewat dari 1 bulan tuh aku langsung mual-mual banget, makanya sampai nggak bisa pegang handphone, nggak keluar rumah sama sekali, muntah-muntah, terus lemas, bawaannya kayak pengen tidur aja gitu. Jadi sampai sekarang nih ini udah masuk 4 bulan baru agak enakan lagi gitu. Masih ada mual-mual, kadang-kadang muntah, tapi udah nggak separah dulu. Suami sendiri gimana nih waktu masa-masa itu ngejaganya? Wah, kita kawal 24/7 ya. Siap siaga. Siap siaga. Ya kerjaan-kerjaan yang bisa dikerjain dari rumah sebisa mungkin kerjain dari rumah. Karena kan nggak tahu, kebetulan kan ini anak pertama kita. Karena anak pertama ya, jadi inilah juga hamil anak pertama, jadi saling belajar lah. Kalau sini sering juga nggak sih sama saudara, sama teman yang udah duluan jadi bapak? Sering. Kalau itu sering. Kita bukan sharing sih, lebih curi ilmu. Jadi kita sering tanya-tanya gimana kalau rata-rata istrinya gimana sih, dan kelihatannya kan kita juga search online, tanya-tanya dokter. Memang trimester pertama kan mungkin memang rahasia umum paling berat ya. Makanya kita coba di awal-awal ini sebisa mungkin ya lebih sediain waktu sih, lebih sering di rumah jadinya. Kamila, selama hamil sendiri mungkin ada ngidam-ngidam mana gitu nggak sih Kak? Nah, ngidam sih nggak ada ya kayaknya. Nggak ada yang nggak tahu, mungkin belum. Biasanya aku juga nggak tahu sih, biasanya ngidam tuh di usia hamilan berapa bulan. Kalau sekarang sih belum, karena aku masih belum terlalu nafsu makan karena mual-mual itu. Jadi aku makan tuh lebih ke
aku coba paksain aja aku makan selagi aku bisa makan, dan coba untuk makan makanan yang bergizi, karena kan katanya di usia awal-awal kehamilan apapun yang aku makan tuh sangat berpengaruh kan sama pertumbuhan bayinya gitu. Jadi ya itu aja sih, cuman kalau ngidam yang aneh-aneh belum sejauh ini. Puji Tuhan belum aneh-aneh ya. Masih mudah lah untuk mendapatkan. Jadi Bang Yakub siap nggak sih jadi suami siaga? Wah, siap loh. Artinya ayah siaga. Siap loh. Kebetulan kita suka anak kecil juga, jadi memang kita berdua senang banget sih pas langsung dipercayakan Tuhan dikaruniai anak, senang banget. Kak, ini kan sudah ketahuan ya anaknya perempuan gitu. Iya. Mungkin udah menyiapkan nama-nama sendiri nggak sih untuk calon Pilihan. anaknya nanti gitu? Kita udah banyak beli buku, udah banyak lihat-lihat tanya teman, tapi belum sih. Belum Karena dapet. kan memang kita sudah setujui nanti aja deh kalau sudah ketahuan gendernya, baru kita intens cari nama. Iya. Kamila sendiri juga udah kan pasti udah tahu nih perempuan tuh perniknya masih banyak gitu ya, dan udah biasanya udah mulai sedikit udah pikiran buat beli-beli Perlengkapan. perlengkapan. Iya, makanya itu salah satu kenapa aku tuh sebenarnya dari kemarin nunggu-nunggu banget acara gender reveal ini, karena udah gemes gitu kalau misalkan ngeliat baju baby gitu kayak aduh pengen beli, tapi kan belum tahu nih mau laki-laki atau perempuan kan belinya. Jadi sekarang kan acaranya baru banget hari ini, jadi di sini udah mulai bisa Bisa mulai. kamu juga udah gemes banget kayak aduh pengen aku dandanin, tapi ya kan kamu Iya, lumayan. iya Kita yang ngomong Nah ini kan Mila masih ada kegiatan pekerjaan ya, sisa-sisa mungkin sebagai suami masih lebih ke apa membolehkan sih? ya. Iya, tentunya kita berdua kebetulan Mila juga cukup bijak ya. Jadi dia sangat mendengarkan tubuhnya juga. Jadi ketika ada kerjaan atau apa, dia sangat bisa milih-milih sih. Dan sejauh ini sih aman. Iya, ya jadi aku sebenarnya dipilih kerjaan yang gak terlalu capek atau gak terlalu makan waktu terlalu lama, dan biasanya aku juga sebelum menerima pekerjaan aku info kalau aku lagi hamil, jadi aku nggak bisa terlalu lama atau mungkin nggak bisa terlalu banyak berdiri atau nggak bisa ada yang lari-lari atau apa gitu. Dan ya selagi mereka ngerti ya udah aku pasti terima aja gitu. Dan lucunya si babynya tuh juga mengerti kalau misalkan diajak kerja tuh nggak pernah sampai muntah-muntah di tempat aku kerja, biasanya sebelum atau setelah gitu. Biasanya diajak ngomong gitu nggak sih Kamila, ya kan maksudnya mau kerja nih gitu ya kan, yang mau gitu. Nah aku tuh nggak ngerti kalau harus kayak gitu, karena kan sebenarnya kan mual-mual bangetnya kan di first trimester, katanya awal-awal tuh dia belum bisa dengar. Kalau sekarang kan katanya udah bisa kan gitu. Nah jadi aku nggak ngerti kalau harus diajak ngomong kayak gitu, tapi kemarin sempat ada yang kasih tahu aku sih, katanya sering-sering diajak ngomong, maksudnya kalau misalkan mau apa, misalnya mau kerja ya tolong ini dulu, jangan gini gitu. Katanya biasanya dia ngerti, tapi kayaknya tanpa ngomong dia udah ngerti. Pengertian Karena aku ketika tahu Kak Mila hamil juga, aku juga ini pas awal-awal pertama nge-treatnya berubah nggak sih? Maksudnya lebih ketat apa gimana? Lumayan sih. Kayaknya tanya yang situ kayak itu kayaknya. Kalau aku sih Paling rasanya nggak terlalu berubah ya. Setiap naik tangga kayak Oh, iya. pelan-pelan, harus pelan-pelan. Terus Juga menjagain lah. misalkan aku lagi buru-buru apa kayak mau agak lari, kayak jangan lari-lari gitu, kayak selalu diingetin gitu sih. Terus selalu dikit-dikit dipegangin gitu, kalau mau naik tangga, naik turun tangga lebih dipegangin, lebih dijagain sih. Kalau masalah makanan kamu rada cuek kayak Iya. penting aku makan. Iya. Biasanya kan ada yang kayak harus makan yang sehat gitu, kalau ya aku tuh lebih nggak apa-apa, udah kalau pengen makan aja Iya, gitu. yang penting makan kan. Iya benar sih. Iya, takutnya kan kalau nggak bisa masuk makanan yang bahaya. Selama masih bisa makan, nggak apa-apa. Tapi jenis-jenis makanannya gitu maksudnya nggak diperhatikan, bukan diperhatikan, maksudnya lebih dianjurkan gitu sama orang. Lebih aku. Justru Milanya yang lebih cautious, kalau itu dia lebih milih-milih. Kalau dari aku sih justru apapun yang bisa dimakan sih. Makan aja.
Tapi kemarin juga rame di video TikToknya Kamila yang kayak Kup nyanyi itu buat babynya, emang udah jadi kebiasaan atau gimana itu? Kamu sih yang itu. Iya sih, memang kebiasaan pagi kita doa bareng, terus dari hamil kecil sih kebetulan aku suka gemes kan, jadi ya suka aja ngobrol bayinya aja sebentar, mungkin 1-2 menit gitu. Ada dekor kamar baby. Persiapan buat babynya mungkin udah pasti 9-4 bulan. Nah, karena baru ketahuan gendernya, ya mungkin mulai besok nih udah mulai Belum gerak kali nih. ya, tapi biasanya mungkin 6 bulan Iya, kali ya. mungkin sekarang lihat-lihat dulu, Lihat-lihat. ngobrol-ngobrol gitu kan. Cari-cari mau Cari-cari. yang kayak gimana. Tapi berarti udah ketahuan gendernya kan, jadi desainnya lebih ke arah perempuan dan cowok gitu. Kamila tadi kan di acara juga ada diberikan oleh doorstop, ada games ngurusin anak bayi emang. Door prize. Ini lucu lagi. Karena door prize. Maaf. Gamesnya juga unik nih, apa sih gini bayi. Keinginan kalian apa seperti apa sih gitu? Konsepnya gitu. Kita pengen seru, Cari yang seru ya? Iya, cari yang seru aja. Tapi tadi sebenarnya ada banyak sih gamesnya, itu salah satunya. Cuman kenapa pilih ada yang pakein popok ya biar relate aja gitu sama acaranya, kan lagi berhubungan sama bayi. Jadi ada games dimana harus ditutup matanya terus pakein popok sama minum susu dari dot gitu. Biar lucu aja sih, biar seru. Ada sumbangan, bukan sumbangan, ada hadiah dari papa juga. Iya. Apa sih, door prize motor ya? Oh iya, Tadi gimana? itu biar rame aja sih, jadi idenya biar seru. Kebetulan udah lama-lama nggak ketemu teman-teman, jadi ya kasih satu door prize lah dari papa katanya. Iya, tadi kan Pak Oto bilang bahwa cucunya nanti Opung dipanggilnya nanti generasi manggil anak dari dirimu gitu, yang Marco udah ganti nih gitu. Itu memang seperti itu ya tradisi keluarga, karena Pak Oto tadi sempat bilang gitu. Iya. Jadi memang kalau di Batak itu Opung itu nanti dipanggil dari anaknya dari cucu anak laki-laki biasanya. Tapi kalau belum ada cucu laki-laki, dari anak perempuan. Makanya sekarang kan kakakku, Kak Putri, punya anak namanya Marco, ponakanku. Jadi sekarang namanya papa itu Opung Marco. Nah, nanti tradisi Batak itu ketika anak laki-lakinya punya anak, digantilah namanya. Tapi itu kan hanya panggilan nama doang. Tradisi aja, tradisi Batak. Tapi sempat bercanda nggak sama Marco, nanti udah nggak panggil Opung Marco lagi ya gitu. Sempat, dan dia sih udah gede ya soalnya jadi dia udah ngerti sih. Terus tadi juga sempat Mila tuh sangat spesial banget gitu sebagai mantu, princess bisa dibilang seperti itu di keluarga kalian gitu. Papa juga mengatakan semua sama gitu. Seperti apa sih Papa tuh memberikan pendidikan kepada kalian, memberikan suatu hal yang spesialnya tidak dibeda-bedain ke anak-anak. Iya, kebetulan kalau dari papa mama juga nge-treat kita dan anak-anaknya semua sama berempat. Mau cowok mau cewek pun sama. Jadi dari pendidikan, dari nilai-nilai semua diajarkan sama. Nah, menantu pun sama. Jadi semua menantu pun dianggap seperti anak sendiri. Jadi sekarang kita berempat, menantunya udah 4. Jadi mereka selalu menganggap anak mereka 8 gitu, bukan 4 anak 4 menantu. Jadi anaknya ada 8 orang. Jadi itu semua memang sudah tradisi juga sih. Itu bagian dari nilai-nilai kekeluargaan yang diajarkan. Jadi gimana sih perlakuan seperti itu gitu? Mungkin ada perasaannya seperti apa gitu? Pasti seneng banget lah, dan aku bersyukur banget bisa mendapatkan orang tua baru ya, orang tua baru yang benar-benar sayang sama aku. Aku udah kayak gak nganggep kayak mertua gitu, kayak anggapnya kayak emang orang tua aku, emang papa mama, karena mereka juga menganggap aku anaknya mereka sendiri gitu. Dan kalau kan misalnya ada tipe keluarga yang biasanya hubungan antara orang tua sama anaknya agak kaku gitu kan. Nah kalau di keluarga aku tuh mama papa sama anak-anaknya tuh mesra banget gitu, kayak apalagi papa tuh sweet banget sama anak-anaknya gitu. Jadi seneng banget sih ada di dalam keluarga yang benar-benar kompak satu sama lain.
saling mengasihi, saling support, bahkan kayak sampai ya setiap kita bikin acara, setiap misalkan aku bikin acara nih seperti ini gender reveal, atau misalkan ada Kak Peti kemarin bikin acara juga Marpesa, kita semua tuh semuanya ya kayak benar-benar saling support, semuanya datang, semuanya tanya butuh bantuan apa, semuanya mau ikut andil gitu. Jadi aku senang banget sih masuk ke dalam keluarga yang super kompak dan penuh perhatian gitu. Ini kan acara 4 bulanan baru ya, bahasanya seperti itu ya. Ada nggak sih acara nanti 7 bulan? Ini acara adat Batak sendiri. Iya, 7 bulanan kelihatannya nanti acara lebih acara formal keluarga sih. Lebih berdoa bareng gitu. Mungkin ada tradisi adat Batak. Tapi kalau itu lebih internal keluarga, kalau ini lebih ke teman-teman kan. Iya. Lebih seru-seruan kalau ini. Tapi teman-teman media Oh iya. Siap. Mama. Intinya itu. Ini kan tadi masih sempat mual dan muntah sampai matanya agak mungkin karena terlalu kencang buat muntah. Ini sebenarnya baru 2 hari yang lalu, jadi aku tuh udah lama banget nggak muntah-muntah. Aku ngerasa kayak udah akhirnya kembali menjadi manusia normal gitu. Tiba-tiba mual-mual lagi, terus tiba-tiba muntah-muntah yang ternyata muntahnya tuh kayaknya aku terlalu, kadang kan kalau terlalu mual muntahnya kan jadi kayak ada agak ngeden gitu ya kan. Nah itu tuh kayaknya bikin pembuluh darah di muka aku tuh banyak yang pecah, jadi nggak cuma di mata aja sebenarnya. Ini karena aku pakai makeup, kalau nggak ada banyak bintik-bintik merah juga. Sebelumnya sebenarnya pernah sampai kayak pecah pembuluh darah juga di muka, tapi nggak sampai di mata. Nah kali ini sampai di mata, jadi benar-benar kelihatan banget. Tapi kemarin aku udah sempat konsultasi sama dokter dan katanya aman, cuma disuruh minum vitamin aja. Berarti normal itu berarti ya? Normal kayaknya, nggak tahu, kayaknya pembuluh darah aku tuh emang tipis. Karena biasanya kalau mau ambil darah gitu, susternya selalu bilang nih pembuluh darahnya kecil banget, jadi gampang pecah. Kami aku ngomong-ngomong kalau berangkat kerja suka ngajak ngobrol nggak? Apanya? Bayinya? Oh iya, suka. Kita pagi-pagi biasanya sih, pagi dan malam ya. Bangun pagi sebelum tidur juga biasanya kita suka ngobrol-ngobrol. Kalau aku suka bingung mau ngomong apa, kalau yang ada aja yang diomongin. Contohnya apa sih kayak gimana gitu, apa sih diajak ngobrol? Aku suka cerita aja ya. Kalau paling ya ngomong sendiri aja. Ngomong sendiri. Anak-anak nak. Sehat. Iya doa-doa gitu. Jadi enaknya. Mungkin nanti kalau udah bisa nendang-nendang lebih seru kali kan. Dia ngomong udah bisa disikut-sikut gitu. Tapi kalian punya kayak panggilan itu nggak sih buat baby? Panggilan buat baby, yes. Belum sih ya. Karena kan belum ada gendernya. Iya. Biasa kan panggilan nama tuh relatif ke gendernya ya. Jadi mungkin nanti baru bisa cari. Tapi kalau panggilan untuk berduanya gimana nanti, mau papa mama, mami papi? Oh, belum mikir sih sejauh itu kita. Belum mikir. Ada rekomendasi? Iya. kita pertimbangkan loh. Sama mams. Oh, berarti masa itu di rumah panggilan. Oh, belum. Mungkin sama pacarnya mungkin ya. Waduh. Aduh, ini wawancara ya. Berarti perkiraan melahirkan mungkin di bulan apa? Kalau hitungan dari dokter terakhir bulan Maret kira-kira. Iya. Dan itu tuh rencananya di sini atau ada keinginan di luar negeri? Kelihatannya sih sejauh ini di sini ya. Belum ada plan di luar sih. Oke. Kamila, kayak aku tentang Cipung sama Amina dong. Ya. Apa sih ini kan lucu nih, mereka selalu dijodoh-jodohin. Gimana sih Cipung sama anaknya Raffi sama Aurel? Oh, Kan viral tuh mereka berdua. Rayanza. Kalau Cipung Nggak tahu ya. Iya. Maksud kamu ya, tapi nggak tahu. Kan Cipung pernah ketemu kemarin. Iya benar. Cipung pernah ketemu. Cipung soalnya kita kenal, maksudnya udah pernah kenalan, ketemu langsung. Sama Amina kenal nggak sih anaknya Amina Aurel? belum pernah ketemu. Iya. Terus kita kurang update anaknya. Kamu kan nggak megang HP 4 bulan. Iya benar. Jarang megang HP soalnya, jadi nggak update berita. Oh jadi dijodoh-jodohin. Iya, Aurel sama si Ya Raffi masih kecil udah dijodoh-jodohin. Lucu nggak tuh? Lucu ya kayaknya. Lucu. Selalu disama-samain gitu. Sekarang juga lagi sakit kan gitu. Oh.
Sebelumnya lihatnya udah dijodoh-jodohin, ternyata sebenarnya lucu nggak sih mereka berdua sebagai orang tua nih gitu. Lucu sih kalau anak-anak itu ya. Cipung lucu banget. Kalau Mina aku jujur belum pernah lihat loh. Ya kamu nggak pernah megang HP. Iya, kalau Cipung aku ketemu lucu banget, lucu gemes banget. Tapi mungkin apa namanya, kalian sendiri ketika nanti babynya udah lahir dunia, kalian maksudnya nggak mempermasalahkan sih ketika anak kalian menerima exposure dan begitu banyak gitu, maksudnya Itu kita juga masih bingung. Iya, kita sering diskusiin sih itu. Tapi ya menurut kita sih selama bimbingan dari kita berdua dan ada supervisi yang baik sih, saya rasa sih ya nggak ada masalah ya. Karena kan sampai kapanpun, apalagi dengan sekarang semuanya hampir semua kan sudah digitalisasi. Jadi nggak akan bisa kabur dari digital atau dari exposure sampai kapanpun. bisa dihindarkan. Nggak bisa dihindarkan. Jadi kan yang penting adalah bimbingannya, supervisinya dan juga bimbingannya buat di sini. Tapi keinginan ingin lahiran sesar apa sih? Oh iya. Tunggu dokter, nggak ada preferensi ya? Iya. Tunggu dokter. Apa aja sih aku? Agak pengen, mungkin ada sedikit penasaran, pengennya normal semoga kalau bisa. Tapi apa aja sih, kayak sesar juga apa? Soalnya aku ada skolosis itu kan, jadi ya lihat kondisinya aja. Nah, biasanya kan artis nih kalau lagi pasangan artis kalau istrinya lagi hamil suka ada endorsean ya. Misalnya pop lah atau apa, sudah masih belum sih endorsean itu produk gitu? Tawaran ada tawaran, Nah, tapi kan tawaran. bayinya belum ada jadi belum nanti mungkin. Kalau Dari soal awal udah ada yang mau berarti ya? Nggak ada tawaran. kalau soal baby moon mungkin Kak. Mau ada baby moon Baby mungkin. moon. Mau. Kemana tuh kamu? Kalau kamu nggak sibuk. Belum, Satu. kamu belum milih Belum ya? tahu kemananya, belum pilih kemananya sih. Cuman kalau ada kesempatannya pengennya sih iya. Soalnya ya nggak tahu sih, dengar cerita dari teman-teman aja kayak sebelum nanti punya anak ada waktu berdua lagi dulu gitu. Soalnya udah punya anak kan udah beda kan katanya, punya tanggung jawab baru. Kalau mau pergi-pergi juga harus mikirin aduh anak gimana ya, susah lah kalau udah punya anak pasti nggak sebebas waktu masih berdua gitu. Jadi pengen sih ada tapi belum tahu. Oke. Oke. Aja minta doanya buat pemirsa di rumah betul. Iya dong. Iya, sekali ya. Ya mohon doanya semoga babynya sehat-sehat terus, nanti Amin. sampai melahirkannya lancar prosesnya, lahir dengan sehat dan aku juga sehat, ibu juga, Amin. keluarga juga, kita semua sehat-sehat, teman-teman semua juga.